Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur di hari ini boleh berjumpa melalui program Rehat Renungan Harian Toraya, edisi 18 Agustus 2022. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari dalam segala kondisi dan keberadaan kehidupan kita masing-masing, kita senantiasa memberikan tempat bagi Tuhan untuk berbicara dari dalam firman-Nya. Seperti apa firman Tuhan yang akan menyapa kita di hari ini? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu telah tersedia untuk menjadi bahagian kami. Kenyangkan kami dengan firman-Mu dan biarlah kehidupan kami senantiasa dituntun oleh firman Allah. Berbicaralah, kami sedia mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bilangan 15 ayat 32 sampai 36. Orang yang melanggar peraturan Sabat. Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan dalam tahanan oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemahan, kemudian dia dilontari dengan batu, sehingga ia mati, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Amin. Tema rehat di hari ini dihukum karena melanggar hukum. Sahabat rehat, kiranya masih segar dalam ingatan kita bagi siapa saja yang sempat menyaksikan sebuah video viral tentang seorang ibu yang mengendarai sepeda motor lalu kena razia polisi oleh karena ibu itu tidak menggunakan helm dan tidak membawa surat-surat kendaraan. Namun apa reaksi ibu itu? Justru balik marah dan mencak-mencak kepada polisi yang sementara menilangnya. Dia tidak sadar kesalahan apa yang sementara dilakukannya. Dan kenapa harus memukul polisi yang sementara menjalankan tugasnya? Lalu dengan tenang, Pak Polisi hanya menjawab, karena ibu melanggar, makanya kami tilang. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, peraturan dan ketetapan yang diberikan Tuhan agar umatnya taat dan sadar diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Salah satu aturan yang diberikan Tuhan Allah ialah dengan menguduskan hari Sabat, di mana bangsa Israel harus beristirahat dan merenungkan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ketetapan itu harus dipatuhi oleh umatnya dan Tuhan sendiri yang akan menjamin kehidupan mereka sekalipun mereka tidak melakukan pekerjaan pada hari Sabat tersebut. Tetapi seorang malah kedapatan sedang bekerja mengumpulkan kayu api di padang gurun. Tentunya digerakkan oleh kekhawatiran, karena itu dia harus bekerja dan terus bekerja sekalipun itu melanggar perintah Tuhan. Hukuman kemudian datang dari Tuhan bahwa orang tersebut harus dihukum mati karena melanggar. Apa yang terjadi? Dilampari batu hingga mati. Hukuman yang diberikan karena melanggar perintah Tuhan. Dan hal tersebut tentunya menjadi peringatan dan pelajaran bagi umat Tuhan di saat sekarang ini. Tuhan telah memberikan firman-Nya kepada kita untuk menjadi pedoman dan tuntunan kehidupan kita. Firman yang tidak pernah berubah baik kemarin, hari ini, dan seterusnya. Dan kitalah yang harus menyesuaikan diri kehidupan kita sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dengan melakukan firman-Nya dengan setia,
maka kita pun akan menikmati kehidupan dengan baik dan mempermuliakan Allah. Dan siapa yang melanggar pasti akan membawa kepada sebuah penghukuman. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu di hari ini. Firman kehidupan supaya kami pun hidup dengan baik di hadapan Tuhan. Ajari kami Tuhan, tentunya dengan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhanlah yang berbicara, bergerak dengan leluasa di kehidupan kami. Supaya kehidupan yang ada, kehidupan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Bapa di sorga, dimanapun anak Tuhan hari ini bekerja dan beraktivitas, tentunya juga membutuhkan tuntunan dalam firman Tuhan untuk bisa memberikan kinerja yang terbaik, untuk bisa membangun relasi yang baik, bahkan mengangkat rencana-rencana yang baru. Tuhan pun terus memberkati umat-Mu yang terbatas, karena intensnya persoalan di kehidupan ini, karena penyakit, juga karena beban duka cita. Hanya dengan percaya dan memandang kepadamu sambil berusaha dengan baik dan benar, anak-anak Tuhan senantiasa dimampukan menapaki kehidupan ini dengan penuh pengharapan. Bapa di sorga, berkati bangsa negara kami, pemerintah kami, berkati gereja Tuhan Jemaat Tangerang dalam bersaksi, dalam mempersaksikan kebaikan-kebaikan dari Allah di tengah dunia ini. Layakkan kami Bapa untuk senantiasa hidup berketeladankan kasih Kristus. Ampuni segala dosa keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian sapaan firman Tuhan melalui Rehat di hari ini. Maju terus di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.